وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin ini apa keliru dia cetakan ini. Nah, itu harokatnya itu al-qatla itu bukan al-qatlu. Jadi setelah anak cek di kitab anak, setelah anak cek di kitab anak itu ternyata yang setelahnya itu wa amalihi as-sababa dengan harokat fathah dan dia maf'ul bih memang menjadi maf'ul bih dari masdar muawwal. Ya ini ya Ustadz ya. Nah ini nih, perhatikan. Ya. Bahwa Suaranya nggak ada Ustadz. bentar. Walakin tafawaqa alaihi al-akharu faqatalahu. Fayakunu hadza waliyadu billah biniyatihi al-qatla. Itu al-qatla ya, maf'ul bi dari niyah, dari masdar muawwal. Itu kalau dijadikan fi'il mudhari dengan an berarti bi an yanwiya al-qatla wa ya'mala as-sababa al-musila lil qatli yakunu. Nah sampai selesai itu yakunu ka'annahu qatil gitu ya. Ini harokatnya keliru dia nih. Apa ini harokatnya keliru ya, harusnya dia al-qatla. Kemarin udah iskal, cuma Anda ragu ketika lihat buku lagi. Ini misalnya yang benar adalah maf'ul bi dari masdar muawwal. Paham sampai sini? Iya. Jadi bi niyatihi bi an yanwiya al-qatla. Hada rojul ya, rojul ini ya, orang ini dengan meniatkan pembunuhan wa amalihi dan juga bi an ya'mala dengan melakukan as-sababa sebab al-musila yang menghantarkan kepada pembunuhan, jadilah dia yakunu ka'annahu qatil. Jadilah dia seakan-akan pembunuh. Seolah-olah seperti pembunuh gitu. Karena niatnya itu dan juga amalannya dia yang menyebabkan dia melakukan suatu amalan yang menjadi sebab yang bisa menghantarkan kepada pembunuhan. Baik, yang di sini paham Ummu Nirma dan yang lainnya? Berarti nggak cuma salah harokat, banyak yang salah ya? Iya, jadi kalau dalam kitab, kalau terutama di yang elektronik seperti ini ya, ini kadang-kadang memang ada sebagian salah cetak. Bukan salah cetak, salah harokat itu. Bahkan kadang-kadang salah huruf pun ada. Makanya kemarin kok iskal kok dulu gitu ya. Ternyata di kitab Ana yang wa amalihi as-sababa. Sababa itu maf'ul bi dari amal ya. Wa amalihi dia masdar beramalan. Jadi kalau kalian mentakwil menjadi fi'il mudhari berarti gimana nih coba Dedin? Sama Ibrahim aja Ustadz. Ayo Ibrahim. Biniyatihi al-qatla. Jadi kalau anti mau takwil, mau jadikan ke fi'il mudhari berarti gimana ini? Halo, Ibrahim? Enggak dengar ya nampaknya. Mungkin ada yang lain yang tahu Ummu Haula. Atau Murwah. Halo. Ada kemana orang nih? Halo. Hadir, tapi mungkin ini kali Ustadz belum sampai kali atau gimana? Nggak ngerti. Saya juga belum ini Ustadz, belum paham benar. Itu kan fayakunu hadza bi niyatihi. Wal billah itu kita hilangkan saja ya karena jumlah Iya. sisipan ya. Ya. Bi niyatihi ada huruf bi. Kemudian niya itu masdar ya kan? Hi itu fa'il yang dia mudhof ya. Mudhof ke niyati. Nah, ini hinya itu sebagai fa'il dia itu. Al-qatla itu maf'ulun bi. Jadi hada yakunu hada bi an yanwiya
al-qatla dengan dia meniatkan pembunuhan. Wa amalihi juga kita jadikan fi'il mudhari'. Wa bi an ya'mala as-sababa dengan dia melakukan sebab al-musila yang menghantarkan kepada pembunuhan. Sampai sini paham? Benar. Hadirin paham? Insyaallah ya. Ya Ustaz. Kan biasanya an masdarianya ditakwil ke masdar. Kalau ini dibalikin gitu kan? Nah, sebenarnya nggak usah dibalik, cuma ini biar kalian paham aja gitu. Oh ya. Ya Ustaz, insyaallah. Nggak tahu kalau yang lain teman-teman. Insyaallah nyambungin, ada rekamannya lah ya. Iya. Gimana Umunilma? Halo Umunilma. Bentar Ustaz. Bentar dulu, belum siap banget. Aduh, lagi. Bentar. Ya, yang halaman 70 ya Ustadz ya? Iya, itu yang kemarin kita tanyakan itu, yang nanti tanyakan itu. Oh iya. Niyatihi al-qatla, itu yang benar, itu harokatnya al-qatla. Wa amalihi as-sababa al-musila. Suaranya jauh Ustaz. Oh iya. Wa amalihi as-sababa al-musila. Jadi itu al-qatla itu maf'ulun bi dari masdar muawal niyah. Kemudian domirhi itu asli itu fa'il. Dia itu fa'il. Nah, jadi kalau mau dijadikan ke fi'il mudhari' bi an yanwiya dengan dia meniatkan al-qatla pembunuhan, wa amalihi dan juga amali kita jadikan fi'il mudhari' wa bi an ya'mala as-sababa dan dia dengan melakukan sebab yang menghantarkan kepada pembunuhan, yakunu maka jadilah dia ka'annahu qatil, seakan-akan dia pembunuh. Jadi itu untuk as-sababa itu dibaca mansub ya maf'ulun bi dari masdar muawal dari masdar yang beramalan fiil, kemudian juga sama al-qatla juga. Iya, ya Ustaz. Baik ya. Nah, kemudian kemarin terakhir kita sampai tarjim dari Umunilma ya. Di halaman Iya, di Ustaz. halaman 76 ya Bu ya? 75 sedikit di bawah. Oh, 7. Bentar. Ya, ini benar? Iya, fahatani kitabatan. Benar ini ya. Lanjut Ustaz. Ya, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu fahatani kitabatani. Maka ini terdapat dua catatan. Catatan yang terdahulu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka masing-masing dari kita tidak mengetahui apa yang Allah tuliskan. Iya. Apa yang Allah tuliskan baginya di antara kebaikan atau keburukan. Iya. Sampai sesuatu itu terjadi. Ya, jadi kalau seorang di masa kita nggak mau tahu apa yang Allah tuliskan untuk kita sampai kejadian itu, baik itu kebaikan atau keburukan terjadi, baru kita mengetahuinya. Ini catatan yang terdahulu ya. Kemudian catatan lahiqatu itu yang berikutnya atau gimana Ustadz? Catatan yang menyusul. Yang menyusul. Catatan ya, berikutnya menyusul. Catatan yang berikutnya menyusul apabila seseorang melakukan suatu amal atau suatu perbuatan, maka dituliskan baginya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah dan keadilan. Sesuai dengan hikmah Allah gitu ya, sesuai dengan tuntutan Allah. Sesuai dengan tuntutan hikmah Allah. Kemudian ini kemarin anti bacanya hasbah ya, dengarkan kayaknya hasbah ya.
Hasab itu. Hasab. Hasaba. Hasaba. Antum bacanya Hasaba apa? kemarin. Iya. Hasaba. Aku ini nggak diharokatin. Jadi nggak Kalau ingat Ustaz. hasaba itu ya bacanya ya. Iya, kalau dari susunnya hasaba. Mungkin kemarin ngantuk Ustaz. Iya. Tapi namanya hasbi. Kalau hasbi itu cukup ya. Tapi kalau hasaba ya itu Sesuai. sesuai ya. Baik. Nah, Wal Ustaz. adl. Adil itu keadilan kah? Ya, sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga keadilan Dia. Oh, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Ini nggak jelas kan Ustadz? Lewatkan saja. Summa bayyana dzalika. Kemudian di sini fa'ilnya Nabi. ke siapa? Ke Allah, ke Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan hal tersebut, Iya yaitu kan. Terus iya kan itu dalam hadis kan. Nah, terus kan yaitu ya Nabi menjelaskan dulu bagaimana hal itu ditulis. iya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya manusia apabila dia berniat melakukan kebaikan, sementara dia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskan, maka Allah Ta'ala Menetapkan atau menuliskan. telah menetapkan atau telah menuliskannya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Contohnya, seseorang telah berniat untuk berwudu, seseorang telah berniat berniat wudu untuk membaca Al-Quran, kemudian dia tidak melakukan niatnya tersebut, kemudian dia tidak melakukan wudu dan mengubahnya, maka ya sesungguhnya telah ditulis maka sesungguhnya ditulis baginya pahala yang sempurna. Ya, Tentang adalah anhu itu berpaling darinya, maksudnya tidak melakukan wudu ya. Berpaling meninggalkan wudu. Ya, tidak melakukan wudu dan berpaling darinya ya, nggak melakukan wudu. Ya, dia berpaling gitu ya, adalah berpaling. Berarti kemudian ya dia tidak melakukan wudu dan berpaling darinya, maka telah dicatat baginya pahala yang sempurna dengan perbuatannya itu, dengan niatnya itu. Ya benar, dengan niatnya ya. Contoh yang lain, satu kebaikan ya, hasanah satu kebaikan yang sempurna ya. Oh ya, satu kebaikan yang sempurna. Terus? Contoh yang lain, seseorang berniat bersedekah dan dia telah menentukan harta yang ingin dia sedekahkan. Iya, benar. Terus? Kemudian dia menahannya dan tidak jadi bersedekah, maka ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna dengan niatnya tersebut. Iya. Dia berniat sholat 2 rakaat, lalu dia menahannya dan tidak jadi sholat, maka ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna dengan niatnya tersebut. Ya, Santi, terus benar ya. Apabila seseorang berkata, bagaimana? Iya benar, berkata atau bertanya. Ya, maka apabila seorang berkata, bagaimana ditulis baginya satu kebaikan dan dia tidak melakukannya? Sementara. Waw halia itu. Wahua. Di mana? Oh, sementara. Oh ya, nah. Bagaimana ditulis baginya satu kebaikan sementara dia tidak melakukannya? Maka jawaban atas pertanyaan ini
dikatakan bahwasannya dikatakan bahwasannya karunia Allah itu luas. Iya, keutamaan Allah itu luas. Karunia Keutamaan Allah itu luas. Niat ini yang muncul dari dirinya dianggap sebagai satu kebaikan. Ya, santai terus. Karena hati itu adalah tempatnya niat. Hamam itu Hangat. hamam itu Kapan? memiliki keinginan, memiliki banyak keinginan. Oh, Jadi hamam itu sigo mubalago. sigoh mubalaghah. Seperti fa'alun, hammamun, kadzabun. Nah, kalau kadzabun banyak berdusta, banyak mendustakan. Maka dikatakan kadzab, banyak dusta, orangnya banyak dusta. Nah, kalau dikatakan lagi fa'al, banyak berbuat. Nah, kalau hammam banyak memiliki keinginan, imma bi khair atau bi syarr. Mubalaghah. Banyak Yang ingat ya, keinginan. sigo mubalaghah itu wazannya fa'alun, ya. Ya. Nah, terus. Ya, nulis hukuman. Nulis hukuman. Ya, karena sesungguhnya hati itu memiliki banyak keinginan. Enggak, ini apa nih? Apakah itu keinginan yang baik atau keinginan yang buruk? Ya. Maka apabila dia berniat baik, ini adalah fahadhihi hasanatun. Ini adalah satu kebaikan yang ditulis baginya atau yang ditetapkan baginya. Iya, terus? Maka apabila dia mengerjakan kebaikan itu, Allah menetapkannya 10 kali kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga berkali-kali lipat. Iya, jadi di sini yang jadi pelajaran kita adalah apa? Niat baik seorang pun itu sudah dianggap sebagai amalan kebaikan. Dianggap sebagai kebaikan. Makanya ditulis bagi dia itu menjadi satu kebaikan yang sempurna, ya. Jadi perhatian sini yang jadi garis bawahnya, hadal hammu alladzi hadasa minhu yu'tabaru hasanatan. Maka keinginan ini yang muncul dari dirinya itu dianggap sebagai satu kebaikan. Jadi keinginan baik pun dianggap sebagai satu kebaikan. Ini yang jadi iktibarnya ya. Jadi intinya itu. Baik. Bagus, ini sudah benar semua menerjemahkannya. Kalau kemarin ngantuk mungkin ya. Ngantuk banget Ustadz, benar Ustadz. Oke, teruskan sampai ini Ummu Ibrahim ya. Ummu Ibrahim ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mana baca Ustaz? Iya, Qala baca. rahimahullah ta'ala tafawutu mabniyun 'ala al-ikhlasi wal mutaba'ati. Fakullama kana al-insanu fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu aktsara. Wa kullama kana al-insanu fi ibadatihi Putus suaranya, didekatkan lagi bisa. Iya, pindah coba. Afwan, Iya. Gitu. Ana pindah dulu berarti sebentar Ustaz. Putus. Ana ulang Ustaz. Iya. Dari karena insanu fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu aktsara. Mana tadi? Oh ini. Fakullama kana al-insanu fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu aktsara. Terus? Wa kullama kana al-insanu fi ibadatihi atba'a lirrasuli sallallahu alaihi wasallam kanat ibadatuhu akmala wa thawabuhu aktsara. Fawutu hadza yakunu bihasabil ikhlasi lillahi wal
mutaba'ati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma sayyi'atu faqala wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilatan. Amma an yasriqa walakin dzakarallaha azza wa jalla fa'adrakahu khawfallahi Ini sebentar, khaufa sebagai apa? fa'adrakahu fa'adraka. Oh, ini harusnya fa'il ya Ustaz. Fa'il ya. Ini bahasa Arab ini hebat, bahasa Arab itu bisa dibolak-balik ya dia ya. Soalnya tadi anak juga bingung dari tadi. Ini khaufu. Ini fa'il ya. Fa'adrakahu khaufullah. Hilah. Khaufullahi. Iya, terus Padahal harokatnya fataraka. Fa'adrakahu khaufullahi fataraka sarakota. Sarakah. Sarikah, sarakah. Saroko Ustaz. Sarakah ya. Terus fa'innahu yuktabu lahu. Fa'innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatan kamilatan. Yuktabu lahu bidzalika Hasan atau hasanatan. dituliskan hasanatun kamilatun. Nah, gitu ya. Naibul fa'il. Terus Annahu taraka fi'lal ma'siyati lillahi fa'usibu ala dzalika kama ja'a dzalika mufassaran fi lafzi li'annahu taraka fi'lal ma'siyati lillahi fa'usibu kenapa usibu? diganjar. Itu fi'il madhi atau mudhari'? Madi majhul Ustaz dari ataba. Berarti kalau fi'il madhi majhul belakangnya apa? Ya, apa usiba? Usiba, na'am. Fa usiba ala dzalika. Kama ja'a dzalika mufassaran fi lafdzin akhara. Ya. Innama tarakaha min jarraya. Hai min ajli. Ya. Hamma an yaf'ala munkaran kal ghibati matalan. Walakinnahu dzakara anna hadza muharramun fatarakahu lillahi fa innahu yu'ti ala dzalika hasanatan kamilatan. Kenapa yu'ti? Yu'ti Atau yu'ti memberi. Sungguhnya dia memberi. Memberi atau diberi? diberi ya Ustaz, diganjar dengan satu Ya, diberi. Diberi berarti gimana ini kalau diberi? Yuk yukto Nah, yukto atau yu'ti? yukto. Fa'innahu yu'to ala dzalika. Fa'innahu yukto ala dzalika hasanatan kamilatan. Terus? Fa'inna amila sayyiati katabat. Fa'inna amila. As-sayyi'ata. Bentar Ustaz. Fa'inna amila sayyiati katabat sayyiatan wahidatan faqat. Ulangin. Fa'in amila. Ulangin. Fa'in amila sayyi'ata. Itu ya. Yang sayyi'ati. Katabat sayyi'atan wahidatan faqat. Kutibat. Ditetapkan sayyi'atun wahidatun faqat. Naam Ustaz. Ana ulang. Fa'in amila sayyi'ata kutibat sayyi'atan wahidatan faqat. Kutibat sayyi'atun. Itu naibul fa'il. Belum diganti Ustaz. Amila sayyi'ata kutibat sayyi'atun wahidatun faqat. La tazidu liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الأنعام الآية 100. Ya, wasitu. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى Sah- الخير. لا لا Sahibuha atau sahibaha? ها Sebagai ini apa pada ini? Mafulun? ulun bi dari tusilu. Ya. Mm-mm. Terus? Wasabaqolana annal insana idza nawa asyarra wa amila al-amal alladhi yusilu ila syirri walakinnahu ajiza anhu Ila syarri. ila Bukan syarri. ya, syarri bukan syiri. Kalau sa pakai sa, sirri ya. Kalau pakai sin, sirri. Tapi kalau syarri. Kalau Ustaz. sir itu rahasia. Padahal harokatnya udah bener. Nah, Nggak usah buru-buru, baca santai. Walakinnahu. sebentar Ustaz. Walakinnahu ajiza anhu fa innahu yuktabu ya Ustaz. Iya, yuktabu. Fa innahu yuktabu alaihi ithmul fa'ili kama sabaqa fiman atau fimin sih Ustaz? Fiman. Kalau min itu kan huruf jar, nggak mungkin masuk huruf ke huruf itu, ya. Jadi pasti Benar. yang kedepannya adalah isim. Fiman. Kama sabaqa fiman iltaqaya bisayfaihima minal muslimaini idzal taqa al muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul Bisaifai. bisayf Bisaifai. Bisaifai-hima. bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qalu ya Rasulallahi hadzal qatilu fama balul maqtuli qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi wallahul muwaffiq. Baik. Ya, diartikan dulu ya, biar diartikan dulu aja biar nggak tiba-tiba, biar nggak tercampur dengan yang hadis berikutnya ya. Wahad dan keterluputan ini maksudnya keterluputan tadi amalannya tidak jadi dikerjakan ya Ustaz? Bukan, tafawud itu bukan keterluputan. Perbedaan. Tafawud itu tingkatan-tingkatan, apa ya? Tafawud, tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Dari kata Tingkatan-tingkatan. dari kata apa Ustaz? Tafawata ya tafawatu. Iya, tafawata, saling tinggi meninggikan, saling berlomba-lomba tinggi gitu. Saling apa ya? Saling bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat lah hitungannya ya gampangnya. Tafawud saling bertingkat-tingkat. Karena cari di kamus itu dapatnya itu perbedaan gitu. Perbedaan terus apa lagi? Jadi anak bingung. Terus pas dilihat dari Bu Nilma tadi mengartikan, oh ternyata dia meniatkan sesuatu tapi tidak jadi dilakukan. Enggak, bukan. Tafawud itu saling bertingkat-tingkat. Ya, maksudnya bertingkat-tingkat lah. Dan tingkatan-tingkatan ini itu dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah. Dalam artian tingkatan-tingkatan pahalanya itu ya, atau tingkatan-tingkatan pahalanya itu nanti dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah. Maka dijelaskan fakulama, maka kulama semakin seorang insan itu dalam ibadahnya semakin ikhlas kepada Allah, maka pahalanya semakin besar. Berarti kalau semakin nggak ikhlas, nggak semakin besar. Jadi tergantung keikhlasan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan tersebut. Ayo coba diulangi, diartikan. Dan tingkatan-tingkatan ini terbentuk atas dasar keikhlasan dan mutabak. Mabni dibangun. Mabni.
Kalau Mabni itu dibangun. mau didasari, Ya didasari, bisa didasari atau dibangun di dari atas. di atas keikhlasan dan mutaba'ah. Ya, nah di sini lanjutannya nih baru pentafsirannya. Kata beliau di sini kullama kana al-insanu. Maka Ustaz apa Afwan izin bertanya. Heeh. Itu mutaba'ah kalau di bahasa Indonesiain apa Ustaz? Mutaba'ah itu mengikuti, mencontoh. Nah, di sini Oh, maksudnya mencontoh Nabi, mencontoh Rasul, ittiba sunnah, mencontoh sunnah, mencontoh Rasul. Ya. Nah, syukran Ya. Ustaz. Ya. Afwan ya. Nggak apa-apa, kadang-kadang para ulama menggunakan istilah mutaba'ah, kadang ittiba dengan alif lam. Nah, itu berarti dahan kita, benak kita langsung tertuju pada mutaba'ah pada Rasul, maksudnya seperti itu. Karena di sini koordinatnya yang pertama dengan ikhlas, kedua dengan mutaba'ah. Nah, dia menjadi keduanya ini rukun dalam diterimanya suatu amalan ibadah. Saya tuliskan dulu fakulama semakin maka semakin seorang insan itu dalam ibadahnya itu semakin ikhlas kepada Allah, maka ajruhu, maka pahalanya juga semakin banyak. Terus Dan semakin seorang insan itu dalam ibadahnya semakin mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya itu semakin sempurna. iya, Dan pahalanya, balasannya pun semakin banyak. iya. Al-tafawutu, maka tingkatan ini didasari oleh keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakunu hasaba sesuai keadaan itu sesuai dengan kadar keikhlasan dan mencontohnya kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tingkatan-tingkatan amalan ya dari si pahalanya ya sawabnya atau ajarnya ini sesuai dengan kadar ikhlas dan mutaba'ah kita kepada Rasul. Semakin dia ikhlas dan semakin dia mencontoh Rasul, ini lebih semakin afdol dan semakin banyak, semakin bagus. Yang sini paham ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, dan perlu diketahui juga nih dua poros ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ini dua syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Orang itu beribadah mutaba'ah tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Ikhlas tapi tidak mutaba'ah dikatakan bid'ah, nggak diterima juga ya. Jadi ini ingat-ingat, ikhlas dan mutaba'ah ini dua syarat yang disebutkan para ulama sebagai syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Baik, teruskan. Amma sayyi'atu, adapun sebuah keburukan, maka dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa in hamma, dan jika seorang itu berniat untuk mengerjakan sebuah amalan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, maka kata bahallahu, maka Allah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Lanjut Ustadz. Ustadz suaranya nggak ada. Oh iya, teruskan. Jauh ini tadi angkat. Terus ya teruskan. Karo Julin, seorang lelaki yang berniat untuk mencuri, akan tetap ya terus akan tapi dia mengingat Allah, dia ingat akan Allah Azza wa Jalla, fa'adrakahu, dan dia merasa takut kepada Allah. ya, maka jadi kalau dalam bahasa konteks harfiahnya, lalu rasa takut kepada Allah itu mendapatinya, menjumpainya. Ya, itu kalau dalam bahasa harfiah. Kalau bahasa Indonesia kita, ya kemudian dia pun takut pada Allah ya dan meninggalkan mencuri. Terus? Ya. Rendah rasa takut kepada Allah itu menjumpainya, maka dia meninggalkan mencuri. Maka sesungguhnya ditulis untuknya karena hal tersebut satu kebaikan yang sempurna. Dikarenakan dia meninggalkan. Ya, sebentar. Apaan Ustadz? Sedikit ini yang fa'adrokahu, kalau misalnya khaufa itu misalnya menjadi
maf'uli ajli atau hal. Misalnya fa'adrokahu khaufallahi fatarokat sariqota. Jadi lalu dia menyadarinya karena takut kepada Allah atau akan karena sesuatu gitu takut kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan pencurian itu. Jadi adrokahu khaufullah sama seperti kalimat seperti ini. Hadarahu al-mautu. Menghadiri dia kematian. Paham gak nih? Hadara hadir. Hu dia. Al-mautu kematian. Berarti kan kematian yang menjumpai dia kan? Nah, di sini sama ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala menjumpai dia, mendapati dia. Karena di sini konteksnya lakin akan tapi dia mengingat Allah sehingga rasa takut kepada Allah itu akhirnya menghinggapi dirinya. Lalu dia meninggalkan. Adroka itu menghampiri ya, Ustadz, bukan menyadari ya. Adroka itu banyak maknanya, bisa menjangkau, mendapati, memahami. Adrok bisa menjangkau secara makna aslinya itu menjangkau. Ya ini hampir sama serupa dengan kalimat hadarahu al-mautu, saya bikin contoh seperti itu ya. Jadi yang jadi fa'il itu bukan hunya ya, tapi mautnya menjumpai dia, menghadiri dia. Nah sampai di sini rasa takut pada Allah itu yang menghinggapinya, menghampirinya, mendapati dia. Nah, di sini adroka, ini fil madi dan dia butuh fa'il ya, butuh fa'il. Dan yang sini menerima paham? Iya Ustadz, tadi saya mengartikannya si rojulunnya itu jadi mustatir ke rojulun. Rojulnya, nah hunya ini yang rojul tuh hunya kembali ke rojul. Hunya Hunya kembali ke mana? Ke niat, bukan ke perbuatannya itu dia. Enggak. Ke apa? Ke perbuatannya. Ke perbuatannya. Enggak, di sini kalau ada domir, kamu kembalikan ke belakang, kalimat yang belakang yang mana nih? Enggak ada di sini. Ya, ini kan karojulin hammaan yasriku. Jadi hammaan yasriku. Kembali ke niat dia, ke yang itu hammaan yasriku. Yasriko, yasroko. Ya salah, yasriko. Enggak ya Ustadz. Berarti kerojulinnya itu yang hu-nya. Dia ingin an yasrok, dia mencuri. Ini fiilnya dari mencuri ini failnya kembali ke rojul tadi ya, huwa kembali ke rojul. Tapi dia ingat azza wa jalla fa'adrakahu khaufullah, dia rasa takut kepada Allah menjumpai dia, menghampiri dia, menghinggapi dia sehingga dia meninggalkan mencuri tadi. Sama seperti itu yang enaknya ya. Karena di sini mungkin kalian agak iskal dalam kalimat adroknya ini. Sebenarnya kalau kita mau mengartikan secara bebas, ya mungkin bisa aja rasa takut kepada Allah menghinggapinya gitu ya. Cuma kan kita juga bisa sampai keluar dari makna adrok ini sendiri. Karena kata adrok ini menjangkau, mendapati. Ya seperti itu tadi itu apa kematian menghampirinya, kematian mendatanginya, kematian menjangkaunya. Misal seperti itu. Baik. Misalnya paham ya? Teruskan fa'innahu. Nah, sesungguhnya ditulis untuknya karena hal tersebut satu kebaikan yang sempurna. Dikarenakan dia meninggalkan perbuatan maksiat lillahi karena Allah. Fa'usiba, maka dia diganjar atas maka dia diberi pahala atas hal tersebut. Sebagaimana telah datang hal itu. Iya, yang demikian itu mufassaron, yang ditafsir dalam keadaan ditafsirkan dalam lafaz yang lain. Ditafsirkan dalam lafaz yang lain. Mufassarun ini mansub Ustaz. Iya, mansub dia dalam keadaan ditafsirkan oleh lafaz yang lain. Jadi kalau dalam ilmu hadis gini,
Misalnya riwayat Imam Muslim, lafadznya begini, kurang lengkap. Ada lafadz dari Nasai, ada lafadz dari Bukhari. Nah, kadang-kadang satu hadis ini, riwayat ini berbeda-beda. Nah, satu sama lain ini saling menafsirkan, kadang-kadang saling melengkapi. Kadang-kadang beda lafadz, wah ini lafadznya seperti ini, berarti ini menafsirkan makna dari lafadz yang ada di Sahih Muslim atau yang semisalnya. Jadi dalam ilmu hadis, ya, kadang-kadang hadis ini ditafsirkan dengan hadis ini, ya, karena para ulama mungkin mereka lebih pandai, lebih pintar dari kita ya, dia lebih teliti. Jadi hadis ini difasirkan dengan hadis ini. Nah, seperti lafadz ini yang dimau oleh mu'alif ini, beliau mengatakan yang tadi saya jelaskan tadi itu, ini ditafsirkan dalam lafadz yang lain. Kalau dalam lafadz yang lain hadisnya mengatakan inama, sungguhnya dia tarokaha, meninggalkan maksiat tersebut min jaroya, karena aku. Saya seperti itu insya Allah. Innama tarokaha min jaroya. Sesungguhnya dia meninggalkan maksiat tersebut karena jaroya, karena takut Iya. kepadaku gitu ya. Min ajli, karena min ajli. Jaroya min ajli mananya, karena aku gitu. Min ajli, karena aku. Hamma an yaf'ala munkaran. Dia berniat untuk berbuat kemungkaran, seperti ghibah misalnya. Akan tetapi dia ingat bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka dia meninggalkannya karena Allah. Maka sesungguhnya dia diberi atas hal tersebut satu kebaikan yang sempurna. Sebentar, lagi anak nggak nyimak tadi sebentar. Dia ingin melakukan kemungkaran seperti ghibah contohnya, tapi dia meninggalkan, akan tetapi dia ingat bahwasanya ghibah ini adalah suatu yang diharamkan. Kemudian dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya karena Allah, maka dia diberi atas hal tersebut satu kebaikan yang sempurna. Ya, jadi kalau meninggalkan keburukan ya karena takut Allah, ini juga diberi pahala satu ya, sempurna. Nanti ada perbedaan ya. Kapan seorang itu meninggalkan kemaksiatan dia diberi pahala, kapan tidak ya. Terus kan? Apabila dia mengerjakan suatu perbuatan keburukan, maka ditulis satu keburukan saja. La tazidu, tidak ditambah, tidak ada tambahan gitu ya. Ustaz. Ya, teruskan. Saya masih dengarkan. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. 10 kali lipatnya. Dan siapa yang datang ya, datang dengan membawa kebaikan atau datang dengan perbuatan baik ya, atau dengan kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Dan barang siapa yang datang dengan perbuatan buruk, dengan keburukan, maka dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Misalnya mereka sedikit pun tidak dizolimi. Nah, ini bentuk keadilan Allah ya, jadi tidak didolimi. Kalau berbuat buruk satu ya ditulisnya satu, nggak ditambah. Terus wahadal hadis. Dan hadis ini di dalamnya itu ada dalil ala i'tibarin niat. Atau tolak ukur sebuah niat. Ya. Terus wa anna niyata, bahwasanya niat itu akan mengantarkan pelakunya kepada suatu kebaikan. Ya benar. Terus dan telah berlalu bagi kita bahwasanya seorang insan apabila dia berniat sesuatu keburukan dan dia
beramal suatu amalan yang mengantarkan dia kepada keburukan, akan tetapi dia ajiza anhu, dia lemah, Ya nggak mampu. dia tidak mampu untuk melakukannya, Maka maka sesungguhnya ditulis untuknya ismul fa'il. Apa ya Ustaz ismu? ismu apa ismu? Ism. Siapa yang tahu ism? Dosa. Siapa yang tahu? Dosa. Dosa bagi Nah, pelakunya. dosa pelaku ya. Jadi ditulis baginya dosa pelaku, dosa orang yang dianggap pelaku gitu ya. Karena Dosa. sabako. Sebagaimana sabako telah berlalu kisah kisah bertemunya dua orang dengan kedua pedangnya dari dua orang muslim. Kisahnya berbunyi, apabila dua orang muslim itu bertemu dengan membawa kedua pedang mereka, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, si pembunuh ini, hadzal qatilu, si pembunuh ini, maksudnya layak dia masuk neraka. Pamabalul maktuli, maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Mengapa dia juga masuk neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, li'annahu kana harison, karena dia juga mempunyai keinginan untuk membunuh temannya. Wallahul muwaffiq. Baik, Anda mau tanya sekarang dari penjelasan beliau ini apa yang bisa diambil nih? Jadi saya datangkan soal. Ada seorang yang ingin berbuat maksiat. Contohnya misalnya Ahmad. Dia ingin mabuk. Ternyata dia udah cari keliling-keliling, warungnya tutup semua nih, warung minuman. Kemudian dia nggak jadi minum, meninggalkan mabuknya. Dapat pahala nggak orang seperti ini? Atau dapat dosa? Yang tahu jawab. Satu keburukan ya Ustadz. Ditulis satu keburukan. Loh kan dia kan nggak melakukannya. Tadi wa amila amala ya Ustaz. Ditulis satu kebaikan ya Ustaz. Satu kebaikan. Umunil ma gimana? Gimana Ustadz pertanyaannya? Perhatikan ya. Ada seorang namanya Ahmad atau siapa namanya Zaidun ini ingin mabuk. Terus dia carilah warung minuman, ternyata tutup semua, nggak jadi minum lah dia akhirnya, nggak jadi mabuk. Orang seperti ini dapat pahala atau dapat dosa? Dia tidak jadi melakukan perbuatannya, baru hanya berniat saja. Iya, tapi udah cari kesana kemari, ternyata warungnya tutup semua, nggak ada minuman sama sekali, akhirnya dia nggak jadi minum. Dosa nggak? Atau dapat pahala atau dapat dosa? Kalau niat dia berbuat dosa tapi tidak melakukan, tidak dicatat sebagai kebaikan dan tidak dicatat juga sebagai keburukan, sebagai dosa. Yang lainnya, aduh ini kalian harus paham, dia jeli, kalian harus jeli. Jeli dari dua hadis. Walakinnahu dia tidak mampu. Tidak mampu berarti kalau dia tadi dia udah niat, kemudian dia cari-cari, berarti kan dia tidak mampu ya Ustadz. Nah, berarti dia nggak jadi mabuk kan, karena nggak Ya fa'innahu yuktabu alaihi ismul fa'il. Asanti. Jadi kalian harus jeli. Kalau seorang itu menunjukkan maksiat, perhatikan, karena dia nggak mampu, untuk melakukan maksiat tersebut ya. Terus dia meninggalkannya. Ini dia dapat dosa pahala, dapat dosa sebagai pelaku. Sama seperti orang yang mau membunuh, ketika dia nggak mampu membunuh, dia dihukumi dosa pembunuh. Nah, berbeda dengan orang yang menunjukkan maksiat karena dia takut pada Allah. Ketika dia sudah mau minuman nih, misalnya dia mau mabuk, nah ternyata di tengah jalan mungkin dia ingat dosa nih, nggak usah ditinggalkan lah, takut ya kan. Nah ini berdapat pahala. Jadi perbedaannya tipis, ya niat saja tipis. Jadi kalau niat seorang itu buruk, kemudian dia meninggalkannya,
karena dia nggak mampu, mungkin karena tadi si Ahmad itu dihalangi polisi, ada razia atau semisalnya, ini dia tetap dapat dosa pelaku. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, baru dia dapat pahala. Jadi harus jeli ya. Jadi apa ya istilahnya? Perhatikan dua hadis ini. Makanya dikatakan di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, kama sabaqo. Sebagaimana telah berlalu kisah dua orang muslim yang bertemu dengan kedua pedangnya. Yang kotil dan maktul sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena yang maktul pun Harison pengen ngebunuh teman lawannya itu. Cuma dia nggak mampu kedahuluan oleh lawannya. Begitu juga mungkin orang yang memabuk tiba-tiba digerebek polisi. Ini berarti gimana hukumnya? Dia dihukumi dosa fa'il. Di sini fahim? Ada yang iskal nggak kira-kira antuna semuanya? Halo? Insya Allah paham Ustaz. Oh iya. Baik, yang sini nih masalah ini diingat-ingat. Jadi dalam ada kitab, ada nama kitab Qaidah Usul Fikih. Anda pernah baca tapi punya orang Pakistan, bagus sekali. Cuma dulu ketika Anda mempelajari, pada Allah guru Anda meninggal ya, jadi nggak sempat belajar. Bahasanya terlalu tinggi, jadi Anda nggak bisa baca sendiri, harus didamping guru. Itu ada tuh di awal-awalnya itu, ketika orang dia niat buruk, kemudian dia ajiza anhu, seperti yang dijelaskan Ibnu Utsaimin ini, dia terdapat dosa pelakunya. Jadi ringkasnya kalau orang meninggalkan maksiat, tapi karena dia memang lemah, nggak mampu, ya dia dapat dosa pelaku. Tapi kalau dia meninggalkannya karena Allah Ta'ala, ini baru dapat pahala. Tapi ini Masya Allah, faedahnya bagus sekali. Ustadz izin bertanya Ustadz. Berarti di sini perbuatannya itu tidak dianggap dosa, tapi dosa bagi pelaku gitu kah Ustadz? Perbuatannya? Maksudnya gimana ini? Berarti kan di sini ada 3 hal. Selama ini yang Ana pahami, ketika manusia hisab, yaumul hisab, itu kan atas perbuatan. Ya, yang dia lakukan di dunia maksudnya gitu. Baik dia yang berada dalam dia mampu untuk memilih baik atau tidak, ini kan yang dihisab. Kalau memang dia tidak dapat memilih, berarti kan itu tidak akan dihisab, ya istilahnya qadha lah, ketetapan gitu kan. Seperti apa contohnya? Contohnya ya apa? qadha misalnya, kalau misalnya dia orang Indonesia, dia nggak akan dihisab karena dia orang Indonesia, karena itu sudah ketetapan dari Allah. Akan tetapi apabila satu perbuatan yang memang dia dapat memilih untuk melakukannya atau tidak, misalnya ini kan tergantung juga ada dari niat gitu kan Ustadz. Yang kita bahas ini kan antara niat dan perbuatan. Dan ini ya terus terang baru banget gitu bagi saya, ada yang namanya ismul fa'il, yaitu adalah dosa pelaku gitu. Berarti itu kan di luar dari yang dikatakan sebagai pahala dan dosa dari perbuatan dan niat gitu. Nah, dia mendapatkan dosa pelaku, dosa dihukumi dosa pelaku, ya kan? Karena dia bersemangat untuk melakukan hal tersebut, keburukan tersebut. Meskipun dia ajiza anhu. Nah, beda dengan kalau yang tadi anti bilang qadha ya. Qadha itu olah alam yang seperti apa contohnya ya? Soalnya juga ini baru dengar ini kalau qadha. Misalnya orang Indonesia nggak dihisab, maksudnya gimana ya? Ya, misalnya begini, kan kadang-kadang ada orang suka ngebully, misalnya ada orang hitam. Orang hitam kan biasanya kalau zaman dulu kan masuk ke dalam kasta terendah, misalnya seperti itu. Terus? Sedangkan dia menjadi orang hitam itu kan sudah ketetapan dari Allah. Dia nggak bisa memilih gitu loh. Dia nggak bisa seperti. Tapi kalau yang dicontoh seperti itu, karena kalau hitamnya orang itu bukan dosa. Nah itu kan karena ketetapan dari Allah, karena sesuatu yang sudah ditetapkan itu kan tidak akan dihisab, karena ya tidak akan dihisab sama Allah, kamu orang hitam maka kamu akan masuk neraka gitu kan, tidak. Karena memang nggak ada dalilnya juga, jadi berarti berkaitan kalau dalam agama ya, setahu anak itu ya mesti apa ya, kalau kayak ketetapan nih ya,
Nah, ketetapan itu kalau seandainya itu nggak ada kaitannya dengan agama ya nggak ada masalah gitu dalam artian. Misalnya kalau kayak tadi orang hitam dibully, terus apa orang hitam nggak disap. Jadi antara hitam dan putih nggak ada bedanya. Iya. Ya, makanya ketetapan itu kan tidak masuk di dalam, tidak akan dihisap pada manusia apakah dia nanti orang hitam, orang putih dan lain sebagainya. Nah, berbeda halnya ketika memang orang itu bisa memilih gitu. Iya, iya benar. Bisa memilih berarti kan dia di situ akan masuk ke dalam ranah hisap nanti gitu. Iya. Nah, di sini maka baru dengar gitu ada yang dikatakan sebagai dosa fa'il, apa dosa pelaku gitu. Karena ya semafhum ana selama ini bahwa yaitu ketika niat itu dilakukan karena Allah dan perbuatan itu dilakukan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah, insya Allah dia akan menjadi satu pahala. Kalau kedua-duanya. Jika niat karena Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang diteladani atau yang diberi contoh oleh Rasulullah, berarti kan dia hanya mendapatkan niatnya saja gitu. Dan di Enggak, sini enggak lah. Jadi kalau ini antara ikhlas dan mutabah berarti ya. Jadi ikhlas dan mutabah ketika engkau niat ikhlas karena Allah melakukan suatu amalan, tapi nggak mencocoki contohnya Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi gitu ataupun dari sahabat ataupun dikatakan para ulama itu bid'ah gitu ya. Ini nggak ada pahala, justru dapat dosa malahan. Tapi kadang-kadang kalau memang dia alul khair, sebagaimana dikatakan saya Ibnu Saimin, kadang-kadang alul khair dia mungkin bisa jadi pahala atas niat baiknya itu, kan memang dia alul khair ya. Tapi kalau dia orang biasa aja gitu gini-gini, terus dia melakukan amalan ikhlas, tapi amalannya itu nggak sesuai dengan contohnya Nabi, ini mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Jadi kalau untuk amalan, jadi dua itu dia bilang dua syaratnya. Kalau dia ikhlas dan mutabah ini baru diterima. Kalau dia ikhlas tapi nggak mutabah ya bid'ah jadinya. Kalau dia mutabah tapi nggak ikhlas jadinya amalannya mungkin ria atau syirik atau semisalnya. Ini nggak diterima. tadi ya mafhum. Ya tadi berarti kalau misalnya dia tidak melakukannya berarti itu baru niatnya aja bagi dia dikatakan sebagai kebaikan. Nah kalau niatnya itulah yang diiktibar sebagai hasanah. Jadi kalau niat, saya mau sodako, sementara sodako kan sudah ada contohnya dari Rasul kan, pasti dah, ini udah secara doruri, kita nggak perlu dalil kan, sodako memang contoh dari Rasul. Ini kita niat sodako, tapi nggak diamal, kita nggak mengamalkan, terhalangnya oleh sesuatu apapun. Misalnya kita sudah nyiapkan duit buat sodako, ternyata anak kita butuh biaya sekolah atau biaya pendidikan, akhirnya kita nggak jadi sodako. Nah ini yang dapat pahala seperti ini. Nah terus contohnya lagi, saya mau merayakan Maulid Nabi. Nah, niat kan berarti kan? Niat. Nah, niatnya ini walaupun niatnya ikhlas karena Allah, tapi Maulid Nabi itu nggak ada contohnya. Jadi dilakukan atau tidak dilakukan, jadi dapat apa? Dapat dosa gitu loh. Dilakukan lebih parah, nggak dilakukan ya dapat niatnya. Tapi kalau nggak dilakukannya tergantung apanya dulu. Kalau tadi saya bilang kalau tergantung dia karena takut pada Allah nggak jadi karena itu bid'ah, dia sadar dia pahala. Kalau dia takutnya karena terhalang sesuatu ataupun dia nggak mampu ya dia dapatkan dosa bid'ah. Ini contoh. Coba mafhum kamu gimana? Ya udah insya Allah Ustadz. Saya ngambil titik ininya aja, benang merahnya aja. Yang mana Iya, tuh? Maksudnya jangan sampai salah paham. Jadi jangan karena apa iya. ya? Gambaran nanti kalau gambarannya jelek nanti pemahaman juga jelek ya. Jadi perhatikan poin yang pertama, niat baik seorang itu sudah dianggap sebagai suatu kebaikan ya. Tadi poinnya. Kedua, jika seorang meniatkan suatu kebaikan tapi dia akhirnya tertahan tidak jadi melakukannya, ini dia tetap mendapatkan satu pahala karena niat kebaikannya. Kalau dia melakukannya dapat 10 sampai 700 sampai kelipatan yang lebih ya. Kemudian untuk keburukan, kalau dia niat keburukan, kemudian dia meninggalkannya, perhatikan meninggalkannya karena Allah Ta'ala, maka ditulis bagi dia satu kebaikan. Kalau dia meninggalkan niat yang sudah diniatkan keburukan, misalnya mabuk atau berzina, tapi dia meninggalkannya karena dia lemah, nggak mampu, terhalangi oleh sesuatu, ya, tapi dia masih punya niatan untuk hal tersebut, inilah yang menjadi dosa.
Yang sini mafhum? Insya Allah. Allah Ustaz, jelas. Baik, yang sini kita ini habis bab niat ini, bab niat habis. Cuma memang yang di akhir-akhir ini faedahnya masya Allah banyak sekali. Jadi agak jeli sedikit ya, karena berharap kalian agak jeli dan bisa beristinbat dalil, bisa mengambil hukum. Nah, mungkin di awal ini kalian mendapatkan ini. Nanti mungkin kalau kalian baca kitab-kitab yang lainnya, insya Allah nanti kalau ada penjelasan lainnya tambah lebih nyambung, insya Allah. Satu lagi Ustadz izin bertanya nahwunya Ustadz. Yang Apa? fi lafzin akhoro. Iya, akhoro, benar. Akhoro itu berarti mamnu min nasor. Iya, Imam Nasar. Akhorun. Akhorun itu kan untuk mudzakar ininya ukhra ya Ustadz muannasnya. Muannasnya ukhro. Berarti dua-duanya mamnu min nasor. Enggak dong, ukhra enggak. Berarti bukan akhorun ya Ustadz. Akhoru. Akhoru ya. Iya, Bukan akhoro. ala wazan af'al. Akhoro. Wa fi lafdin akhoro. Akhoru karena majrur. Nah, Naat. dia terus? Iya. Enggak ini mengingatkan aja. Seingatnya akhorun berarti memang dia mamnu min nasor ya. Iya, Akhoru ya Bu ya. Bukan akhorun Iya. maksudnya. Iya, dia Iya, ingat. itu mamnu. Sudah, saya. Naam. Oke ya, berarti selesai dah alhamdulillah ini hadis bab berkaitan dengan niat ya. Tapi kita masuk bab baru ini loh, bab taubat ya. Belum ya, masih satu lagi ya hadisnya ya. Ya Allah, anak kira sudah habis nih. Anak kira sudah habis bab ikhlas ini. Belum, masih satu hadis lagi nih, hadis yang Masya Allah hadis. Wah, ini nggak bosan-bosan dibaca ini, kadang sampai mau nangis. Ayo dibaca nih, siapa ini yang baca? Anak lagi nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi yang Masya Allah tadi maksudnya baru nempel itu berarti yang membedakan itu tadi apabila seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan dan dia tidak jadi melakukan suatu keburukan tersebut karena Allah Ta'ala, karena dia ingat kepada Allah maka ditulis satu kebaikan yang sempurna. Akan tetapi apabila dia berniat melakukan suatu keburukan dan dia tidak jadi dilakukan atas dasar karena dia tidak mampu atau terhalangi, tapi di hatinya tetap ada keinginan melakukan perbuatan keburukan tersebut, maka ditulisnya dosa sebagai pelaku keburukan tersebut gitu ya. Misalkan dia mau mencuri, ya berarti dapat dosa pencuri, gitu ya Ustaz ya. Iya. Kurang Ustaz. Ana lanjut. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta humul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah illa an tad'u Allah Iya. bisalihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'abi talabus syajari yauman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an ughbiqa qablahuma ahlan aw malan falabatu
wal qadahu ala yadi antadziru istiqadhahuma hatta bariqal fajru was wasibyatu yatadhaghawna inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya fa fi riwayatin kuntu ahibbuha ka Hah? asyaddi Kuntu uhibbuha. kuntu uhibbuha ka asyaddi Ka'asyaddi. ma yuhibbur rijalun nisaa fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha fa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wala tafudh Tafuddo. ya wala tafudzal khatama illa bihaqqihi fansaraftu anha wa ya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء Ujarat. فأعطيته نعم اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Ini tadi yang pertama, ya Abdallah la tastahzi, gitu ya. Karena itu fil nahi ya. Tapi oh, karena kok bacanya tak selesai. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dia berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 orang dari ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelum engkau yang sama-sama sebelum kalian yang sama-sama berangkat bepergian sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua bermalam di sebuah gua gitu Ustaz. Iya, bermalam di sebuah goa.
Maka mereka memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup goa itu di atas mereka. Menggelinding ya, dia jatuh atau menggelinding. Terus Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian semua dari batu besar ini melainkan jikalau kalian semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. ya, dengan menyebutkan amal soleh kalian ya. Ya. Kemudian salah seorang lelaki dari mereka itu berkata, Allahumma ya Allah, saya mempunyai 2 orang yang sudah tua serta 2 orang lanjut tua. usianya. Aku memiliki kedua orang tua. Kabiron yang sudah lanjut usianya. Dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya. Baik itu kepada keluarga ataupun kepada hamba sahaya. Memberi minum susu ya. La agbiko gobuko. Memberi minum susu pada siapapun sebelum keduanya, baik kepada keluarga ataupun kepada hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari amat jauh saya mencari kayu. Ya, aku Saya menjauh. belum Ya, menjauh. saya belum pulang ketika kedua orang tua itu kedua orang tua saya tertidur gitu, Ustaz. Jadi saya terlambat pulang sampai orang tua saya keduanya sudah tidur. Saya terlambat pulang sampai mereka tuh sudah tidur gitu, sampai rumah sudah tidur. Kalau biasanya kan belum ya. Sehingga mereka tertidur. Selanjutnya saya pun terus memerah susu untuk keduanya. Dan keduanya saya temui masih dalam keadaan tidur. Ya. Saya enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minum susu kepada seseorang sebelum keduanya. Karih itu nggak suka ya. Aku nggak suka untuk membangunkan mereka ya. Kalau enggan itu abah. Beda nggak sih enggan sama nggak suka ya? Beda ya? Ya, saya nggak suka untuk membangunkan keduanya. Dan saya tidak suka untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman susu ini kepada seseorang sebelum keduanya. Baik kepada keluarga atau hamba sahaya. Dan saya tetap dalam keadaan menantikan mereka bangun. Dan gelas itu Labis itu apa? Diam. Diam ya, sementara ya. Ya, saya tetap dalam keadaan menantikan mereka bangun gitu ya, Ustaz. Dan Pak Labis itu saya pun diam ya, diam. Sementara kodah gelas yang berisi susu itu berada tetap di ada di tangan saya. Terus sehingga fajar pun saya menunggu bangunnya kedua orang tuaku sampai terbit fajar. Ya, saya menunggu bangunnya mereka sampai terbit fajar ya. Terus sementara itu wawahalia ya. Anak-anak kecil menangis karena kelaparan. Anak-anakku yata dogona itu apa? Ngerengek gitu, ngerengek minta tersebut di bawah kedua kakiku. Ya namanya anak kecil gitu, dan tahu sendiri anak kecil kalau ngerengek orang tuanya kadang suka lari-lari kaki atau misalnya ya. Sementara anak-anakku atau anak-anak kecil ya, atau anak-anakku ya merengek dekat kakiku gitu ya, Ustaz. Maka setelah keduanya bangun, maka mereka berdua meminum minumannya. Susu ya, gobuk itu susu yang diperah. Nanti anak nukilkan makna gobuk nanti dari saya Binmas, tadi anak sudah cari di internet. Nanti anak tadi mau nasihat, anak screenshot, lupa nanti salah nasihat. Gobuk itu susu yang diminum ketika malam hari. Maka mereka meminum susu mereka. Allahumma, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang demikian itu,
karena dengan niat mengharap wajahmu, Mm-mm. maka lepaskanlah kesulitan yang sedang kami hadapi Iya. dari besar yang menutup ini, Ya, berupa batu dari besar. goa ini ya, dari goa. Menutup gua. Terus fanfarajat. Farajat syai'an, maka batu besar itu terbuka sedikit, Ya, tetapi terbuka. masih belum bisa keluar dari goa. Ya, sambil teruskan yang kedua. Al-qal al-akhir. Kemudian berkata yang lainnya, ya Allah, saya Yang kedua ya. mempunyai Ingat-ingat ada laki-laki pertama, kedua dan ketiga. Nanti kan disebutkan ya. Yang kedua ya, yang kedua, yang ataupun yang lainnya, berkata yang lainnya atau yang kedua, Allahumma, ya Allah. Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak wanita, Hmm? kanatli, Allahumma innahu kanatli ibnatun ammi. Ibnatu Amin berarti apa ini? Sepupu ya, Ustaz. Nah, sepupu perempuan. Maksudnya ini saya mempunyai seorang anak wanita dari paman saya yang saya sukai gitu, Ustaz. Ya, sepupu aja, jawabnya sepupu enak kayak ini. Ya. Ya, sesungguhnya saya mempunyai sepupu. Kana tahabban nasi ilayya. Iya. Ya, saya sukai Enggak. dari sekian Kanat manusia. ahabba. Kanat ahabba. Ahabba apa? Ahabban nasi ilayya. Dia Lebih- manusia yang paling aku cintai. Nah, Dalam wafi riwayatin, dalam sebagian riwayat dan riwayat lain, anak catat yang paling aku sukai gitu ya, Ustaz ya. yang paling aku cintai. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan kuntu uhibbuha. Saya mencintainya. Seperti Kaasyadi, seperti besarnya Seperti cinta seorang laki-laki. besarnya cintanya seorang lelaki kepada wanita. Jadi di sini Kemudian, perhatikan, jadi di sini cintanya itu cinta yang berkaitan dengan cinta ya, bukan cinta karena sama saudara atau cinta karena sama muslim, bukan, tapi karena cinta laki dan perempuan, itu cinta laki ke perempuan ya. Cinta itu cinta yang romantis itu ya, yang dimaksud di sini ya, perhatikan ya, jangan salah paham. Ya teruskan. Ya teruskan, sama ini. kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku itu. Hingga pada suatu saat setelah beberapa tahun, ia mendapat kesulitan. Ia pun mendatangi tempatku. Lalu saya memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia bersedia dengan syarat Tukhali apa? Khalwat, bersepi-sepi. dia mau berkholwat antara diriku dengan dirinya. Maksudnya maka ia pun menyetujuinya. Iya, pokoknya ke arah sana lah ya. Maksudnya itu dengan apa, dengan dia memberikan 120 dinar dengan syarat atau dengan apa, dengan syarat atau dengan balasan dia mau berkholwat dengan aku untuk menzinainya maksudnya. Fafa, maka dia melakukannya, maksudnya menyetujui syarat tersebut ya Ustaz. Iya, menyetujui permintaan laki-laki tersebut. Sampai saya dapat menguasai dirinya. Dalam sebuah riwayat yang lain, enggak, hatta itu alaiha, sampai saya menguasai dirinya atau maksudnya di atas dirinya gitu Ustaz. Sampai karena dia memberikan kekuasaan kepada saya, maksudnya dia membebaskan saya untuk melakukan apa saja gitu. Oh, makin memberikan kekuasaan. Nah, si cewek itu memberikan kekuasaan kepada si laki-laki untuk berbuat apa saja kepada dirinya, maksudnya memberikan kebebasan lah, gitu ya. Naam. Dalam riwayat yang lain, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya, ya maksudnya sudah mau melakukan zina itu ya. Dia berkata,
dia berkata, "Ittaqillaha." Takwalah engkau kepada Allah Hmm. dan Takut. jangan Ittaqillah, takutlah kepada Allah ya. takutlah kamu kepada Allah dan jangan merenggut cincin di sini kehormatan, Ustaz. Dan jangan merenggut kehormatanku melainkan dengan haknya. Iya, jadi ini pakai istilah ya. Jadi wala taqudul khatam, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak ya, cara yang benar. Maksudnya ya jangan kau renggut keperawanan. Malu kadang-kadang ini jelasinnya. Jangan kau renggut keperawananku kecuali dengan cara yang hak lah. Ya gitu ya. Ya, dengan perkawinan yang sah. Ya. Ya gitu. Lalu saya pun meninggalkannya. Sedangkan lalu saya meninggalkannya. Bisa Sedangkan digedein nggak ini teksnya? Apa Ungu Adelin bisa digedekan sedikit ya teksnya? Oke, cukup. Ya. Ya, teruskan. maka saya pun berpaling darinya. Iya. Padahal dia adalah manusia yang paling saya cintai. Iya. Dan aku meninggalkan. Dan aku meninggalkan emas yang telah aku berikan untuknya. Berapa jumlahnya tadi? Ya Allah. Berapa tadi Ustaz? 120 dinar. 120 dinar. Ya Allah. Ya Allah, jika saya mengerjakan yang demikian itu dengan niat untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Iya. Maka batu besar itu kemudian membuka lagi. Iya. Akan tetapi mereka masih juga belum bisa keluar dari dalam. Iya. Yang ketiga. Sudah, Ustaz. Hah? Sampai sini kah sudah? Maaf. Jazakumullah khair. Oh iya, Kum. Yang berikutnya. Tadi bahasa Arabnya udah dibaca, Ustaz. Oh, sama 79. Iya. Jadi tinggal artinya aja ini saya. ini Mbak Novi ya? Bukan Bu Weni. Apa dan Bu Weni? Kemudian orang yang ketiga berdoa ya. Berdoa ini ya. Di sini kepala berkata tapi maksudnya berdoa ya. Nah, orang yang ketiga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memperkerjakan beberapa orang. Karyawan ya, ujar itu karyawan, beberapa karyawan ya. Karyawan, dan aku telah memberi mereka upahnya masing-masing. Kecuali satu orang. Kecuali satu orang, ia meninggalkan yang menjadi bagiannya. Dan ia pergi begitu saja gitu ya, Ustaz. Kemudian aku mengembangkan upahnya sampai berkembang banyak gitu. Iya, sampai banyaklah harta-harta dari sampai berkembang banyak hartanya dan menjadi harta benda yang banyak gitu. Iya. Kemudian beberapa waktu kemudian orang itu datang. Mendatangiku. Dan ia berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upahku. Maka aku berkata, semua yang kamu lihat, semua apa yang kamu lihat ini adalah upahmu. Adalah upahmu dari yaitu unta, sapi, berupa gitu ya. Nah, berupa unta, sapi, kambing, budak. Maka ia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mengolok-olokku. Jangan bercanda, jangan main-main sama aku. Maaf. Jangan main denganku. Maka aku berkata, aku tidak bercanda.
Gitu ya. Aku tidak Iya, mengolok-olokmu. tidak main-main dengan kamu. Ya, Tidak, serius itu aku tidak maksudnya. bermain-main denganmu. Kemudian ia mengambil hartanya itu semuanya. Sudah, Dan terus. kemudian ia membawa hartanya. Dan ia tidak meninggalkan darinya sedikit pun. Iya, tidak meninggalkan dari Tidak. harta tersebut sedikit pun. Jadi di bawah semuanya, nggak ada yang ditinggalin. Nah, Oke, terus. ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan. Berikanlah jalan keluar untuk kami. Iya, gitu aja lah ya. Iya. Kemudian maka batu besar itu pun bergeser. Iya, bergeser atau terbuka, bergeser sama yang mananya. Terus. Sehingga mereka bisa keluar dengan berjalan kaki. Iya, mereka keluar dalam keadaan berjalan. Baik, terus arahnya ini punya siapa ini? Arahnya Mbak Novika. Ayat Mbak Novika. Nah, Ustaz. Bismillah. Asyarah. Qauluhu yang tolako salah satu nafaro. Ayu salah satu rijalin. Salah satu nafaro atau nafarin? Oh, salah satu nafarin. Hai. Salah satu rijalin. Iya. Fawahum. Gitu ya? Ini apa sih? Panjang. Fa'awahumul mabitu. Fa'awahumul mabitu fadakhalu fi gharin. Yani liyabitu fi wal gharu huwa ma yakunu fil jabali mimma yadkhuluhun nas yabituna fi nasa atau nasi mimma yadkhuluhun nasa mimma yadkhulun nasi. Yadkhulu itu fiil ya. Mana fa'ilnya? Oh ya, nasu berarti. An-nasu. Ya. Yadkhulun nasu yabituna fi au yatatallaluna fihi 'anil syamsi. Ya, terus. Wa ma asbahu dzalika. Asbaha. Wa ma asbaha. Asbaha itu fiil ya. Wa ma asbaha dzalika. Fahum dakhalu hina awa'ahumul mabitu ila hadzal ghari. Iya. Iya, teruskan fatadah rojat alaihim sohratun minal jabali hatta saddat alaihim babal ghari. Iya. Walam yastati'u Ya. Walam yastati'u an yuzahzihuha li'annaha sohratun kabiratun. Iya. Fara'au an yatussalu ilallah. Ulangin. Fara'au an. Sebentar. Wazannya apa dulu ini? Fara'au an Tafa'ala yatafa'alu. Tawassala yatawassalu. Nah, gitu ya. Yatawassalu ilallah. Yatawassalu ilallah subhanahu wa ta'ala bi'asalihin a'maluhum. Enggak, bisalihi a'malihim. Mudhof ya, mudhof ilaih, 3 kata ini. Salih, a'mal, dan hum. Bi'asalihi a'maluhum. Lihim. Masih mudhof ya? A'malihim. Jadi mudhof ilaih itu bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata. Di sini 3 kata ya, salih, a'mal, dan hum.
Ya. Nah, Baik. Terus fadzakara ahaduhum tutami birrahu at-tamma. birot tutami. Tamma. Iya, Ustaz. Oh, Tamma. tamma. Ini sebagai apa Birot ini? tutama. Apa, Ustaz? Sebagai apa ini tamma? Birrahu at-tammah at-tammah. Fa'il. Hah? Fa'il, bukan. Fa'il. Bukan. Sebagai naat dari kata bir. Oh. Naat ya? Iya, naat. Birot tutama biwalidayhi. Iya. Wa dzakara tsani iffatahu Iya. at-tamatu. At-tamata. Kan ifata, ta. Ya, mansub ifata. Ifata apa? Ifata kan Ifatahu. mansub. Ifatahu at-tamata. Sama masih naat juga dia. Ifatahu tamata. Wa dzakara tsalisu wara'ahu wa nusihahu. Wa nusha. Wa nushahu. Iya. Udah, Ustaz. Baik, diartikan dulu ya. Dia berkata 3 orang berangkat gitu. Perkataannya. Qaul itu perkataan. Perkataannya. Perkataan Nabi ya dalam hadis ya. Itu kembali ke Nabi ya. Perkataan Nabi dalam hadisnya itu intalaqa salah satu nafarin. 3 orang berangkat gitu ya? Apa sih? Ya, berangkat benar. 3 orang berangkat safar. Salah satu rijal yang maksudnya salah satu nafar maksudnya salah satu rijal. 3 orang berangkat safar. Terus fa'awahumul mabitu. Fa'awahumul. Mereka memutuskan untuk bermalam dan masuk ke dalam gua gitu ya. Iya, jadi mabit itu waktu bermalam itu membawa mereka, memaksa mereka untuk bermalam di sebuah goa gitu ya. Yakni yakni maksudnya yakni itu maksudnya gitu ya, bukan yakni juga ya. Yakni bisa maksudnya bisa yaitu tergantung pasnya di kalimatnya. Ya, ini maksudnya untuk liyabitu, untuk bermalam. Liyabitu fihi, bermalam di dalamnya. Iya, di dalam goa ya. Wal gharu huwa ma yakunu fil jabali. Dia tidak apa nih? Huwa ma, dia adalah sesuatu yang ada di gunung. Mimma yadkhuluhun nasu, dari sesuatu yang manusia memasukinya. Memasukinya. Ya tatalla. Dirinya menaungi gitu. Jadi gor itu adalah sesuatu yang ada di gunung dari sesuatu yang manusia memasukinya untuk bermalam di dalamnya, atau yatawwalu, atau berlindung di dalamnya dari matahari. Jadi gua itu sesuatu yang dipakai manusia untuk bermalam di situ atau untuk dia berlindung dari sinatan matahari. Paham? Jadi ini pengertian gua gitu. Saya ingin menjelaskan gua itu apa sih? Gua itu sesuatu yang ada di gunung yang manusia masuk ke dalamnya untuk bermalam atau untuk berlindung dari panas matahari. Wa ma asbahadzalika, ataupun apa yang semisal dengan itu. Ya, teruskan fahum, maka mereka masuk fahum dahulu, mereka masuk ketika mereka bermalam ke dalam gua ini. Ya, ketika waktu bermalam menghantarkan mereka ke dalam gua ini. Ya, waktu malam memaksa mereka
Ya, terus. Ketika waktu Fata, malam, ya, memaksa mereka untuk bermalam di gua ini ya. Fatadah rojat, kemudian tadah rojat apa? fatadah rojat alaihim. Fatadah rojat itu apa, Ustaz? Ya, menggelincir, menggelinding. Jatuh, menggelinding. Sebuah batu, apa yang jatuh? Apa yang gelinding? Sahratun, sebuah batu dari gunung ya. Hatta, sehingga ataupun sampai sadda. Sadda itu menutup atas mereka pintu goa. Jadi pintu goanya tuh qadarullah batunya batu besar gelinding dari atas gunung menutupi pintu goa. Dan Oh, mereka tidak apa ini walam walam mereka bisa dan mereka tidak bisa tidak mampu mengalahkannya, yuzahzifah, menggesernya atau menggesernya. Sehingga mereka tidak bisa menggesernya gitu ya. ya. Li'annaha sohrotun kabiratun. Ya, karena Dikarenakan batunya terlalu besar. ya batunya adalah batu yang besar ya. Oh, batunya batu besar. Terus Farau ro'au. Farau. Nah, mereka pun Memutuskan. ro'a, berpandangan, memiliki pandangan, memiliki pemikiran, memiliki pandangan, atau memiliki pemikiran untuk bertawasul kepada Allah. Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertawasul ya. Oh. Bertawasul ya. Tawasul, ini tawasul yang disyariatkan ya. Kalau tawasul itu ada tawasul yang mamnu'ah, ada tawasul yang masyru'ah. Tawasul itu ada yang disyariatkan, ada yang juga yang terlarang. Nah, di antara yang disyariatkan ini tawasul dengan amalan soleh itu disyariatkan boleh. Dengan kesolehan amalan mereka masing-masing gitu. Dengan amalan soleh mereka gitu ya. Jadi dengan jadi soleh amal ini kalau sudah tingkatan nahunya tinggi, ini termasuk dari idhofatus sifah lil mausuf. Jadi mausufnya itu amal, soleh itu naatnya, tapi dibalik solihal amal. Ya. Kata al-amalu soleha dibalik nih solihal amal. Ini cuma bolak-balik saja. Kalau yang susunan pertama al-amalu solihat, ini susunan naat man'ud. Kalau yang solihal amal, ini susunan mudhaf ilaih. Solihul amal gitu ya, yang biasa orang-orang bilang ya. Ya bisa solihul amal, bisa al-amalu solihat, bisa sama maknanya sama. Cuma kalau dari sinahunya ini namanya idhofatus sifah lil mausuf, penggabungan sifat kepada yang disifatinya. Baik, diteruskan. Jadi ini diantara salah satu tawasul yang dibolehkan, dia bertawasul dengan menyebutkan amalan solehnya ya. Seperti engkau mungkin sedang kesusahan. Ya Allah, dulu aku pernah menolong si fulan, gini, maka tolonglah ya Allah sekarang. Nah, itu boleh ya, menyebutkan amalan kebaikan kamu untuk memohon kepada Allah. Ya, terus kemudian teruskan pada karo ahaduhum. Pada karo ahaduhum birrohut tama. Iya, birroh dia itu menyebut salah satu dari mereka. Ya. Ahaduhum, salah satu dari mereka. Iya, salah satu dari mereka mempunyai kebenaran yang sempurna. Enggak, menyebutkan. Zakaro menyebutkan birrohu, perbuatan baiknya yang sempurna kepada kedua orang tuanya. Tadi apa itu yang menyediakan susu kan, sampai anaknya pun nggak dikasih sebelum bapaknya minum, orang tuanya minum. Terus wazakaro sani. Dan yang kedua apa sih? Dan pria yang kedua gitu. Ya, orang kedua lah ya. Orang kedua dia kesucian yang sempurna gitu. Menyebutkan ifah. Menyebutkan. Ya, penjagaan kehormatannya yang sempurna dengan dia akhirnya tidak berzina kan, dia tinggalkan kan yang dari orang sepupunya yang butuh duit itu. Terus yang ketiga. Dan orang yang ketiga
Wara'ahu wanushahu. Ya, menunjukkan Kesolehannya waro itu sifat hati-hatinya dia. Karena dia nggak mau makan duit anak buahnya itu yang telah dikembangkan, meskipun dia yang mengembangkan, tapi karena awalnya dari duit anak buahnya, ya akhirnya dia karena dia waro, dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang takut menjerumuskan kepada dosa, dia akhirnya nggak mengambil hartanya itu, dikasih semua ke anak buahnya. Wa nushahu, nusha itu keinginan baik ya, nusha itu keinginan baiknya kepada si pegawainya tadi itu. Baik, ini selesai sampai sini, Ukhti Novika? sudah Ustaz. Ini orang keberapa ini? Kelima, Po? 4 kayaknya deh. Baru 4 4. Ustaz. Satu lagi ya, biar besok bisa satu angkatan gitu, maksudnya biar satu angkatan tuh dibagi 2 gitu. Jadi kan ada 11 orang, biar yang mungkin satu kali pertemuan 5 atau 6, biar bisa jadi 2 kali pertemuan. Baik ya, satu lagi tanggung, siapa satu lagi nih? Ana Ustadz, Muhola. Bismillah. Bismillah. Qala syarih ammal awwalu yaqulu innahu kana lahu abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Al ahlu mislu zawjatu wal auladu wal malu mislu al ariqa I washabbahahu. Wa kana lahu Washibhuhu. Oh, washibhuhu. Shibhu itu serupa, yang semirip dengannya. Washibhuhu. Wa kana lahu ghanamun fakana yasrahu fiha summa yarji'u fi akhirin nahari wa yahlibul ghanama wa yu'ti abawaihi shaykhainil kabiraini summa yu'ti baqiyatan ahlahu wa malahu. Yaqulu fana'a bihi talabus syajari zata yaumin ay ab'adu bi talabus syajari alladhi yar'ahu faraja'a Ab'ada bi talabus syajar. ab'ada bi talabus syajari alladhi yar'ahu faraja'a fawajada abawaihi qad nama fanazara hal yasqi ahlahu wa malahu qabla abawaihi aw yantaziru hatta yastaiqizul abawani. Farajjah Hasani yakni annahu baqiya fa'amsakal ina'a biyadihi hatta bariqal fajru ay hatta tola'al fajru wa huwa yantaziru istiqozo abawaihi falamma staiqozo wa syaribal labana asqo ahlahu wa malahu. Ola Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigho awajhika fafarij anna ma nahnu fihi. Wa ma'nahu Allahumma in kuntu mukhlisan fi amali hadza fa'altuhu min ajlika fafrij anna ma nahnu fihi. Wa fi hadza dalilun 'ala al-ikhlasi lillahi 'azza wa jalla fil amali wa anna al-ikhlasa 'alaihi madarun kabirun fi qabulil amali. Fataqabbalallahu minhu hadhil wasilata wan fajaratis sokhratu lakinin firojan la yastati'unal khuruja minhu. Sudah Ustaz. Ayo perhatikan ya. Adapun yang orang pertama dia berkata bahwasanya karena bahwasanya dia memiliki kedua orang tua yang sudah usia wa kuntu la aqbiku dan aku tidak mendahulukan sebelum keduanya yaitu dari keluarga seperti misalkan istri atau anak-anak Putus dan mal. Halo, suaranya putus-putus. Oh, Suaranya putus-putus. Masih Ustaz? Enggak, ada cukup ini. Ini pindah tempat. Sungguhnya dia memiliki
Dua orang tua yang sudah tua, renta. Sesungguhnya ia memiliki kedua orang tua yang sudah tua, dan wa kuntu la aghbiku, dan aku tidak mendahulukan sebelum keduanya, yaitu dari keluarga dan maupun budak. Al-ahlu, keluarga seperti istri ataupun anak-anak, sedangkan budak seperti ariko, ya budak-budak ya Ustaz, dan yang semisalnya. Wa kana lahu ghanamun, dan ia, Ustaz, udah jelas suara saya, Ustaz? La agbiku itu maknanya saya tidak memberikan minum susu sebelum keduanya kepada siapapun, tidak kepada anaknya, juga kepada budaknya, keluarganya atau budaknya. Suara saya jelas, Ustaz? Apa saya keluar dulu, Ustaz? Ustaz? Jelas, Om. Oh, Suara Ustadz yang enggak ada. kecil, Ustaz. Enggak ada Ustadz suaranya. Punya anak ini kedengeran nggak? Ada, baru ada. Ya, berarti orang kantong suara anak udah mulai malam ya. Diulangi lagi dari yang pertama. Sesungguhnya dia memiliki dua orang tua yang sudah tua, renta. Ayo Muhola diulangi lagi. Sesungguhnya dia memiliki dua orang tua yang sudah tua renta. Ini suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Ya jelas ini Om. Halo. Kayaknya Holanya keluar nih Ustadz, nggak ada nih. Ada nih. Tapi mic-nya mati. Diulang, Ustadz. Saya tadi keluar dulu. Oh iya. Ya udah ini udah buka. Udah Bu, suaranya saya Bu. Sudah kedengeran ya, ayo teruskan dulu, diulangi lagi. Ya. Ya dari mana Ustadz? Tadi diulang lagi. Iya, diulang lagi dari pertama. Sungguhnya dia memiliki Amal awalu, adapun sungguhnya dia memiliki dua orang tua yang sudah usia tua renta, dan aku tidak mendahulukan keduanya sebelum yang lainnya, yaitu keluarga maupun harta yang ia miliki. Al-ahlu, keluarga, yaitu seperti istri dan anak-anak. Adapun harta seperti budak yang semisalnya. ya, Dan dahulu dia memiliki seekor kambing, dan wakana yasra. Apa Ustaz? Iya, teruskan. Wakana yasra, dia memberikan makan kambing. Ya. Ia keluar, kemudian ia memberikan makan, kemudian ia pulang di akhir siang. Iya, Kemudian dia memerah susu dari kambing tersebut, dan kenapa Ustaz? Iya benar. Wayahlibul ghanam. Ia memerah susu kambing tersebut, kemudian memberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua. Kemudian dia memberikan sisanya kepada keluarga dan budaknya. Yakul, ia berkata, fana'a bihi tolabu syajar. Kemudian ia terlambat pulang karena mencari kayu bakar di suatu hari. Aba'adabi tolabu syajari. Ia menjauh mencari kayu bakar yang ia membawanya, Ustaz. Tolabu syajar ini. Faraja'a, kemudian dia pulang, dan tolabu syajar itu mencari kayu bakar. Rumput ya, rumput yang untuk. Oh, rumput. Dia mencari rumput suatu hari itu sampai jauh gitu, sampai melewati batu. Biasa dia mengembalakan kambingnya di situ. Ya. Makanya dia pulangnya terlambat karena dia menjauh.
Ya, dia menjauh. Ya, ia terlambat karena ia menjauh karena mencari rumput yang ia telah mengembalakan untuk kambingnya. Kemudian dia pulang, dan dia mendapati kedua orang tuanya itu telah tertidur. Kemudian dia melihat, dia memandang Ustadz, bahwa apakah Yaski, apakah dia memberikan minum susu kepada keluarga dan budaknya sebelum kedua orang Nazar tuanya, itu, atau ia menunggu sampai apa Ustadz? iya, nazar itu merenung. Nazar itu merenung, dia merenungnya sejenak. Merenung, dia berpikir apakah memberikan. Merenung Ustadz? Iya, merenung. Maksudnya merenung, Oh iya, berpikir gitu. iya, iya. Ia merenung. Nah, Ustadz. Ia merenung apakah ia memberikan minum kepada keluarga maupun budaknya sebelum kedua orang tuanya, atau ia menunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Maka ia Syekh merojihkan yang pendapat kedua. Bukan Syekh. Merojihkan sih. Bukan. Dia lelaki. Dikira saya. Lelaki tersebut. Maka lelaki tersebut memilih yang kedua. Yang kedua yang mana? Dia menunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Kan dia menunggu ya. Mau dikasih ke anaknya. Oh, ini saya kira. Iya. Nah, di sini memang rojah hasani. Nah, ini biasanya ini dipakai memang dalam istilah ilmu fikih ya. Jadi kalau ada pendapat, nanti biasanya mualifnya, penulisnya mengatakan warojahna asani. Kami merojahkan pendapat yang kedua. Nah, di sini tapi dia maksudnya lelaki ini menguatkan pemikiran yang kedua, itu menunggu bapaknya sampai bangun. Bapaknya bangun. Terus ya, ini maksudnya laki tersebut memilih yang pendapat yang kedua, yakni bahwasanya ia tinggal, ia berdiam, kemudian dia menahan bejana inak gelas di tangannya sampai terbit fajar. Iya. Hatta tola al fajar, sampai fajar terbit. Wahwa yang tazir, dalam keadaan dia menunggu kedua orang tuanya bangun, sampai ia menunggu bangun kedua orang tuanya. Dan tatkala kedua orang tuanya bangun, ia memberikan minum kepada keduanya, memberikan minum susu kepada kedua orang tuanya, kemudian dia memberikan minum kepada keluarga dan budaknya. Ia berkata, ya Allah, tatkala kedua orang tuanya bangun dan syadda, keduanya minum susu, baru dia asqa, memberikan minum kepada keluarganya dan budaknya. Ya. Ya, terus? Qala Allahumma in kuntu, ia berkata, ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut dalam rangka mengharap wajahmu, maka berilah jalan keluar bagi kami apa yang kami selama kami di dalam gua ini. Ya, berilah dari apa-apa yang kami berada di dalam perkara tersebut. Ya. Jadi dari apa-apa yang kami berada di dalam perkara tersebut. Wa maknahu, dan maknanya, ya Allah, jika aku melakukan, jika aku ikhlas terhadap amalanku ini, aku melakukannya karena sebabmu, maka berilah jalan keluar pada apa yang aku berada di dalam masalah ini. Iya. Wa fi hadza, dan di sini terdapat dalil, di sini ada dalil bahwasanya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal, dan sungguhnya ikhlas kepada Allah adalah sumber atau poros besar diterimanya. Ya, madar itu poros ya. Poros besar diterimanya sebuah niat, sebuah amalan. Maka Allah menerima wasilah ini. Kemudian menerima darinya. Menerima darinya. Oh, pakai anhu. Maka Allah menerima darinya wasilah ini. Maka kemudian bergeserlah batu terbesar tersebut, tetapi infirajud, pergeserannya itu tidak mampu memberikan mereka akses keluar dari gua tersebut. Iya, lakin ini ada yang ditafsirkan lakin yang tanfariju atau tanfariju infirajan la yastati'una al-khuruja minhu.
Jadi Allah menerima wasilah, yaitu wasilah apa? Tadi perantaran ya. Dia menyebutkan amal solehnya. Jadi di sini amal soleh ikhlasan termasuk madar ya. Madar itu poros yang besar dalam diterimanya suatu amalan. Saya bilang cukup ya. Jadi di sini ada catatan kaki untuk agdiku, itu maknanya perhatikan ada catatan kakinya ya. Afan, gobuk ya. Bukan agdiku, gobuk, al-gobuk itu huwa syar ya. Huwa asyurbu bil ashi, yaitu susu bubuk minuman di malam hari. Wal murad, yang dimaksud adalah annahu kana la yuqaddimu ala abawaihi ahadan fi ta'amin wala syarabin. Jadi Bahwasanya ia tidak mendahulukan dari kedua orang tuanya seorang pun ya, dalam memberikan makanan maupun minuman. Iya, sama seperti yang dilakukan oleh saya Bimbas ya. Tapi kalau gobuknya itu susu yang diperah itu ya, susu yang diminum di malam hari. Bil ashi itu yang diminum di malam hari ya. Tapi sampai sini insya Allah kita cukupkan ya. Ya, berarti sudah 5 kan, besok 6 insya Allah. Mudah-mudahan selesai dalam satu pertemuan ya, 6 orang. Ini karena emang mulainya agak telat ya. Ya selesainya juga telat ya. Tapi sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Ustaz, kan tadi ada mislu zaujatu gitu ya Ustaz? Ini kata-kata mislu kalau mau dimudofkan mislu zaujati boleh. Nah, iya itu gimana Ustaz? Lebih Ya, bagus. kalau dimudofkan berarti antum baca mislu zaujati. Oh iya. Tapi kalau mau diputus boleh juga mislu az-zaujatu wal auladu ya. Oh iya. Iya, Ya. nah Ustaz itu aja. Tapi anak pernah sering dengar kalau orang luar sana itu bacanya dimudhof ilaikan mislu zaujati gitu wal auladi. Tapi kalau di kitab-kitab nahwu kita katakan mislu contohnya gini gitu. Ya alam. Nah. Ada lagi yang menanyakan? Jadi ini hadis yang terakhir ini Masya Allah ya. Hadisnya mantap sekali hadis ini. Saya mungkin ada yang menanyakan Bu Weni atau Bu Nilma? Ditutup. Karena nggak tanya masalah. Iya, Ana nggak nanya masalah nahunya nih ya, karena mungkin waktunya juga terlalu malam ya. Tapi banyak ini yang bisa diambil faedah dari nahunya ini. Saya ucapkan dulu ya, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.